Otherworldly Evil Monarch, Bab 100. Judul, Sebuah Rahasia. Perlahan tenggelam ke dasar danau, Junmo Xie membuka matanya ke dunia air berwarna biru. Setelah mengatur ulang orientasi dirinya, dia melanjutkan dengan berjalan perlahan menuju perahu kesenangan. Tidak lama kemudian air menjadi gelap gulita, menandakan bahwa dia telah tiba di bawah perahu. Junmo Xie diam-diam melayang sebelum mengulurkan satu tangan untuk memegang erat lambung Akupoin. Buluh yang dipegang di tangannya yang lain ditempatkan di mulutnya dan, dengan embusan yang tajam, potongan panjang bulu itu diam-diam menjulur keluar dari air di sisi perahu. Menghirup udara segar memenuhi paru-paru Junmo Xie yang hampir sesak dan semburan relaksasi tanpa sengaja mengalir ke seluruh tubuhnya. Satu kesalahan ceroboh dalam rangkaian manuver ini dan semua usahanya akan sia-sia. Sasarannya pasti akan menjadi waspada terhadap kehadirannya dan bahkan mungkin mencoba membunuhnya, yang menyebabkan bencana fatal. Junmo Xie tidak mengambil tindakan lebih lanjut dan hanya menunggu tanpa bergerak tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Kegelisahan dan keraguan sebelumnya telah menghilang. Dia tidak lagi khawatir di dalam hatinya apakah para pembunuh akan naik ke Akupoin. Karena dia sudah memilih targetnya, tidak ada ruang untuk penyesalan. Intuisi. Dia sangat yakin bahwa para pembunuh akan datang dengan Akupoin ini. Karena itu, dia sangat sabar. Selama dia bisa bernapas, dia akan menunggu. Itu seperti di kehidupan sebelumnya ketika dia harus mengandalkan intuisinya untuk mengejar pembunuh atau bersembunyi dari musuh-musuhnya. Saat ini, dia adalah raja pembunuh. Jun Xie. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya terdengar suara tawa lembut seorang wanita muda dan gema pria kasar berbicara dan tertawa. Saat orang-orang berangkat, perahu bergoyang, dan suara langkah kaki terdengar dari atas Junmo Xie. 1, 2, 6 individu. Junmo Xie menghitung dalam diam. Tampaknya 3 orang lagi telah bergabung dengan kelompok pembunuh yang datang lebih awal. Begitu parti itu naik ke Akupoin, aura dingin mereka yang khas tiba-tiba menyebabkan reaksi di benak Junmo Xie. Di air sedingin es ini, niat membunuh yang dingin membuat Junmo Xie merasakan keakraban. Ini adalah duniaku. Kehidupan mewah seorang bangsawan, kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan memang sangat nyaman, tapi Junmo Xie adalah raja pembunuh. Dia ingin sekali tidak terkekang seperti Raja Serigala, dengan angkuh melolong di antara hamparan padang rumput yang luas. Bahkan jika bahaya mengintai di setiap sudut, dia tetap memilih menjadi raja yang memandang rendah dunia. Penderitaan mengarah pada pertumbuhan, yang kesepian menikmati kesepian. Sebuah bayangan soliter menyerbu ke hal yang tidak diketahui, mengacungkan pedangnya menantang langit. 10 langkah untuk membunuh seseorang, 1000 mil tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah impian termegah Junmo Xie. Sayangnya, tidak pasti apakah Junmo Xie akan memiliki kesempatan seperti itu di tubuhnya saat ini. Tidak ada yang berbicara setelah memasuki kabin Akupoin. Hanya suara cangkir teh yang menyentuh lembut diikuti dengan menyesap dan menyeruput teh dan sesekali tawa lembut seorang wanita muda bisa terdengar. Hanya setelah beberapa waktu berlalu ketika suara serak berbicara. Nona Yuer, apa kau tahu kapan Tuan Liu akan tiba? Saudaraku telah menunggu di sini dan kita tidak akan mendapatkan tempat seperti ini. Percobaan pembunuhan terhadap putri adalah tuntutan kriminal yang serius. Masih ada perburuan yang sedang berlangsung di kota. Insiden itu bahkan belum mereda dan kita sudah ditugaskan untuk menjaga tendon binatang Suan yang tak ternilai ini. Jika kebetulan sesuatu terjadi, yang ini. Tawa halus seorang gadis terdengar sebelum dia bersuara tanpa gangguan. Hall Master Zhao, apakah ada alasan untuk khawatir? Ini adalah Paviliun Nichang. Jangan bilang kalau kamu sekarang sudah tahu tempat seperti apa Paviliun Nichang itu. Secara alami tidak akan ada kecelakaan di sini, di Paviliun Nichang. Tapi kita tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Upaya pembunuhan yang gagal telah membuat kita gelisah dan mundur ke tembok. Dengan banyaknya penundaan dan tendon binatang Suan yang kita miliki sekarang, sungguh tidak bijaksana untuk tinggal lebih lama lagi di Tianxiang. Orang yang bermarga Zhao merasa agak malu tetapi tetap menjawab. Jadi Hall Master Zhao hanya berpikir untuk mencuci tangannya dari situasi bermasalah ini. Mungkin alasannya bukan hanya perburuan. Apa yang kamu katakan tentang kegagalan kamu? Jangan bilang kalau Tuan Aula berencana mengalihkan tanggung jawab pada saat ini. Wanita muda itu mencemooh. Hall Master Zhao hanya mendengus dan tidak membuka mulutnya untuk membalas.
Namun, salah satu anak buahnya meludahi penghinaan. "Nona Yuer, kata-katamu terlalu tidak adil. Tentunya kita bukan satu-satunya yang salah atas kegagalan misi sebelumnya. Jika kecerdasan yang kamu berikan tidak salah, apakah kita akan kembali setelah gagal secara dramatis? Jika kita sudah tahu sebelumnya bahwa seorang ahli Skysuan menemani sang putri, apakah organisasi kita akan merencanakan pembunuhan seperti itu? Kesulitan misi jelas bukan kelas 3 yang remeh. Itu adalah tugas yang tidak mungkin untuk menantang ahli Skysuan dengan kekuatan anggota yang sebelumnya dikirim. Kita meminta agar RY memberikan penjelasan yang dapat diterima kepada guru aula kita atas kerugian yang kita derita." Wanita muda itu terdiam sejenak dan kemudian perlahan menjawab, "Kamu menerima uangnya. Pihak kita meminta kamu untuk membunuh seorang putri dengan kekuatan Silver Swan, bukan? Dan kita telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengatur sebagian besar kekuatan di sisi Tuan Putri untuk pergi pada saat itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa kita telah menciptakan kondisi yang ideal untuk kamu. Jika ini masih belum cukup bagi kamu untuk sukses, maka jelas kamulah yang kurang. Adapun ahli Skysuan, hehe, apakah orang ini benar-benar muncul atau tidak, itu masih masalahmu. Kita membayar kamu untuk hasil dan bukan alasan." Setelah jeda singkat, suara wanita muda yang berdiri bisa terdengar dengan jelas. Perlahan mondar-mandir, suara rendah tapi jelas berkata, "Aku hanyalah seorang wanita muda yang tidak penting. Berbicara kepadaku tentang bisnis ini tidak ada gunanya. Jangan tidak sabar. Ketika Tuan Liu tiba, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengannya sendiri." Dia duduk di kursi sebelum mengambil secangkir teh. Untuk sesaat, suasana yang sangat canggung memenuhi kabin. Para pembunuh itu sangat marah setelah mendengar kesesatan wanita muda itu. Pada saat salah satu pembunuh akan berkobar, haluan akupoin kesenangan bergoyang sedikit saat dua individu berjalan ke atas akupoin. Suasana di kabin kembali bergeser dengan penampilan kedua orang ini. Agaknya, salah satu pendatang baru memiliki latar belakang yang signifikan dan pasti ahli tingkat atas. Junmo Xie bisa merasakan sekelilingnya perlahan meredup awal malam. Di kedua tepi danau kabut roh, semua jenis lentera bersinar di atas permukaan air, semua warna berkelimpahan, seolah-olah pemandangan dari mimpi. "Apa yang sedang terjadi?" Sebuah suara yang dalam dan mengesankan bertanya setelah merasakan suasana aneh di kabin. Cara berbicara yang tajam mengungkapkan semacam status yang menonjol. "Tuan Liu, aula pedang darah kita meminta kamu memberi kita penjelasan tentang bisnis terkait upaya pembunuhan sebelumnya." Pemimpin pembunuh yang bersuara serak itu melanjutkan tanpa syarat. "Mengapa kita tidak diberitahu bahwa seorang ahli Skysuan sedang mengawal dan melindungi Putri Lingming? Pasukan kita tidak sadar dan telah sepenuhnya dimusnahkan. Kerugian yang kita derita kali ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk Bloodsword Hall-ku." "Oh, jadi menurut Hall Master Zhao, misi pembunuhan belum selesai tapi kesalahannya ada pada kita?" Tuan Liu berkata dengan tidak bingung dan sepertinya sambil tersenyum. "Kalau begitu dengan reputasi Bloodsword Hall, aku yakin kita bisa menegosiasikan kembali pembayaran yang lebih rendah untuk kurangnya hasil." Suara serak pemimpin pembunuh itu menjawab, "Tuan Liu, kamu adalah seorang ahli. Bagaimana bisnis ini ada hubungannya dengan reputasi Bloodsword Hall? Setelah Bloodsword Hall kita menerima pembayaran, terlepas dari siapa, kita selalu membunuh tanpa kesalahan. Tetapi misi selalu dilakukan dengan asumsi bahwa pemberi kerja memberikan informasi yang akurat untuk menentukan tingkat kesulitan dan kemudian mengirimkan satuan tugas yang sesuai untuk memastikan satu pukulan satu pembunuhan." Sementara dia berbicara dengan semangat yang begitu kuat, Junmo Xie sebenarnya berada di bawah hampir membencinya sampai mati. Seorang pembunuh, bahkan yang memimpin organisasi pembunuh berpengalaman, dengan naif mempercayai informasi majikan mereka? Benar-benar menggelikan. Bahkan jika informasi majikannya akurat, organisasi pembunuh dan pembunuh itu sendiri perlu memeriksa detailnya. Mempercayai majikan kamu secara membabi buta berarti mempertaruhkan nyawa kamu sendiri. Pria itu terus berbicara. "Apakah kamu sengaja menyembunyikan atau hanya mengabaikan informasi penting ini? Faktanya tetap bahwa seorang ahli Skysuan telah hadir. Jika Grandmaster kita tahu sebelumnya tentang partisipasi ahli Skysuan, dia tidak hanya akan mengirim 2 pembunuh tingkat Gold Swan. Mungkin Grandmaster kita secara pribadi akan menjalankan misi ini. Alasan misi tidak selesai adalah karena informasi kamu tidak memuaskan. Bagaimana bisa menyalahkan Bloodsword Hall aku? Belum lagi pembunuhan ini benar-benar bukan hanya misi kelas 3.
Meskipun nadanya agak blak-blakan dan tidak sopan, Lord Lai entah kenapa tidak marah. Sebaliknya dia bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum bertanya, "Apakah kamu yakin orang itu sebenarnya adalah ahli Sky Swan?" "Aku sangat yakin." Pemimpin pembunuh itu menganggukkan kepalanya dengan kekuatan ekstrim. Belati terbang ahli Sky Swan berwarna biru tua sehingga tingkat kultivasinya pasti telah mencapai tingkat puncak. Terlebih lagi, kontrol yang dia tunjukkan seringan bulu seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun, menunjukkan bahwa niatnya adalah pencegahan. Tingkat kontrol ini sudah mendekati keterampilan legendaris dari keberadaan tingkat Swan tertinggi ilahi. Aku berani menjamin bahwa meskipun ahli ini masih di alam Sky Swan, dia hanyalah satu langkah dari ambang pintu alam Swan Agung ilahi. Semakin banyak pemimpin pembunuh berbicara, semakin beruntung dia merasa bahwa dia tidak secara pribadi berpartisipasi dalam operasi kali ini. Kalau tidak, dia mungkin sudah menjadi mayat sedingin es. Pada titik ini, dia merasa yakin bahwa dia sebenarnya sedang berjingkat-jingkat di sekitar gerbang neraka. Hatinya sudah curiga dengan Tuan Liu yang duduk di depannya saat matanya sedikit menyipit. "Kamu tidak sengaja menipu kita sehingga kita akan membuang hidup kita, bukan?" Sky Swan, ahli tingkat puncak Sky Swan. Tuan Liu mondar-mandir, mengerutkan alisnya dan berpikir sendiri. Kapan orang seperti itu muncul di ibu kota? Mengapa mereka sangat tidak konvensional, terlalu abnormal? "Tuan Liu, bagaimana kita harus melanjutkan masalah ini?" Pembunuh berpakaian hitam itu telah menunggu lama tanpa berbicara tetapi akhirnya harus bertanya. "Iya, oh, baiklah. Karena kamu yakin tentang masalah ini, maka ini harus dilaporkan kembali ke RY." Tuan Liu bergumam. Untuk mendapatkan perlindungan dari ahli Sky Swan, metode pembunuhan biasa tidak akan efektif. Dia mengangkat kepalanya untuk melirik ketiga pria di depannya. Meski tidak berbicara, implikasinya jelas bagi orang-orang tersebut bahwa mereka tidak lagi memadai. Apa yang Tuan Liu katakan tidak salah. Kita juga sadar. Dengan kehadiran ahli level Sky Swan ini, hanya sedikit dari kita yang tidak mampu membunuh sang putri. Pemimpin pembunuh berkata, menahan amarahnya dengan susah payah. Tapi orang-orang yang bahkan tidak bisa menghasilkan informasi yang akurat sepertinya juga tidak berguna? Oh, hahaha. Tuan Liu gemetar tapi langsung tertawa sebelum mengganti topik pembicaraan. "Tapi kau bahkan tidak membunuh Junmo Xie, kesempatan seperti itu hilang selamanya, sungguh sangat disayangkan."